Video game lahir dengan berbagai banyak genre, dan salah satu genrenya yang bakal kita bahas kali ini adalah hero shooter. Hero shooter adalah sebuah genre di mana kalian bakal main game shooter biasa tapi kalian ngendalin karakter dengan ability tertentu. Jadi mau first person shooter kayak third person shooter kayak MOBA hero shooter kayak semua yang ada mekanik nembak dan karakter dengan ability, maka game jenis ini disebut hero shooter. Karakter-karakter ini umumnya disebut dengan hero. Ada sih yang nyebut mereka dengan champion, legends, atau yang lain. Tapi intinya sama, hero. Tapi nggak semua game hero shooter sukses di pasaran. Ada pula yang gagal. Di video Gamer Bong kali ini kami bakal bahas 7 game hero shooter yang gagal. Apa saja gamenya? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan Crushable buatan Amazon Games atau yang sekarang dikenal sebagai Relentless Studios. Amazon Games mungkin dikenal banyak orang sebagai developer dan publisher dari MMORPG judulnya New World. Tapi sebelum mereka ngerilis New World sebagai game terkenal, mereka nyoba bikin game judulnya Crushable. Saya ingat banget pas nyobain beta game ini. Intinya game ini tuh nyobain nempatin kita sekitar 2 tim dalam satu arena. Jadi tim ini isinya para hero terus harus ngelakuin misi di map, yakni menguasai harvester yang tersebar di map. Setelah di capture, ntar ada monster nongol terus harus dikalahin dan diambil item yang dijatuhin. Namanya Hive Heart. Tim mana yang berhasil ngumpulin 3 Hive Heart yang bakal menang. Tapi di setiap perjalanan kalian nyelesain misi, kalian bakal dihadang dengan nggak cuman tim musuh, tapi juga monster. Dan semua hero-nya nggak punya role sama sekali. Jadi kalau mau nge-heal, ya nyari tempat heal sendiri. Jadi kayak campuran survival hero shooter gitulah. Tapi fokusnya buat nyari 3 item Hive Heart. Sayangnya gameplay game ini tuh terlalu ngebingungin. Selain karena nggak ada penjelasan yang jelas soal misinya, game ini juga nggak punya voice chat atau text chat. Padahal game co-op kompetitif, tapi mereka lupa ngasih voice chat atau text chat. Aduh. Akibatnya banyak yang bingung dan memilih buat narket player lain dibanding nyelesain misi. Game ini terus ditutup setelah 6 bulan pasca rilis. Ya wajar sih, gameplaynya juga udah ngebingungin, terus repetisinya juga ngebosenin. Terus developernya bikin game ini dari rumah, soalnya mereka bikinnya pas pandemi. Bagus, sadar diri, daripada bengkak ya kan kondisi keuangannya. Dari Crushable kita lanjut ke Foam Stars nih, sebuah game yang menggebu-gebu buat ngikutin kesuksesan Splatoon-nya Nintendo. Sesuai judulnya, Foam Stars ini game hero shooter yang manfaatin busa sabun buat perang. Dan seperti yang saya katakan tadi, game ini bener-bener try hard banget buat niruin Splatoon. Soalnya kan nggak ada game yang kayak Splatoon tuh. Cuman di game ini karakter kalian manusia dewasa terus perangnya pakai busa. Permainannya kurang lebih sama kayak Splatoon. Bisa saling hajar tim musuh pakai busa dan nyelup ke busanya. Cuman Foam Stars sayangnya nggak bisa pertahanin player base-nya setelah beberapa bulan dirilis. Playernya langsung anjlok sekitar lebih dari 90% beberapa bulan setelah Square Enix merilisnya di PlayStation. Masalahnya apa dong? Konten. Enggak kok, Square Enix nambahin konten terus kok. Jadi apa dong? Gamenya berbayar dan cuman eksklusif tersedia di PlayStation. Nah, udah 2 red flag tuh buat game hero shooter. Square Enix kemudian ngubah model bisnisnya jadi game gratis di bulan Oktober. Tapi pada akhirnya nggak berhasil. Mereka kemudian ngumumin buat ngehentiin update baru dari gamenya tanggal 17 Januari 2025 nanti. Setelah tanggal itu, mereka nggak bakal ngasih konten lagi. Servernya tetap online sih, tapi nggak tahu sampai kapan. Kalau Foam Stars bikin kalian ingat sama Splatoon dengan dunia fantasinya, maka di posisi kelima yakni Rogue Company lebih realistis. Singkat aja sih, game ini tuh Counter-Strike tapi third person, tapi hero shooter dengan tiap ability hero-nya yang unik. Di game ini kalian bisa beli senjata dari uang yang kalian dapatkan setiap ronde atau kill musuh. Bedanya, musuh nggak bakal langsung mati pas HP-nya habis, tapi masuk dalam status down. Nah, udah kebayang kan kayak gimana gamenya? Cuman bedanya Rogue Company itu lebih banyak modenya. Jadi nggak cuman bomb mission aja, tapi juga punya mode kayak capture point. Awalnya sih game ini kelihatan menjanjikan ya, apalagi free to play, ya kan? Tapi seiring berjalannya update, game ini tuh makin ditinggalin playernya. Karena developernya bikin banyak banget perubahan yang nggak penting. Mereka bikin time to kill-nya jadi lebih lambat, sampai nambahin kemampuan biar semua hero atau kalau di sini nyebutnya rook buat pakai semua senjata. Ini nih yang bikin identitas gamenya malah makin hilang. Soalnya kan jadi nggak balance kan kalau diginiin. Gamenya masih bisa dimainin sih sampai sekarang, tapi yakin bro, main game online yang jumlah playernya maksimal cuma 300 orang per harinya. Kalau saya sih ogah. Next adalah game yang kegagalannya bisa dikatakan lagi sial aja sih, Battleborn. Sebuah game MOBA first person shooter yang dibikin oleh developernya Borderlands, Gearbox Software. Kesialan mereka tuh karena mereka rilis di bulan yang sama bareng Overwatch buatan Blizzard, dan akhirnya dimenangkan oleh Overwatch. Ya gimana enggak, Overwatch lebih murah, cuman sekitar $40, sementara Battleborn dijual $60. Terus Overwatch semua hero-nya kebuka, tapi Battleborn enggak, dan butuh grinding buat ngebuka. Gameplaynya juga lebih gampang dimengerti Overwatch daripada
daripada Battleborn yang lebih kompleks kayak game MOBA pada umumnya. Anjloknya jumlah player dari Battleborn beberapa minggu setelah dirilis bikin developernya putar otak tuh. Mereka bikin story mode dan jadiin gamenya game gratis buat narik player. Tapi sayangnya seperti yang dikatakan pecandu judul, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada mereka. Player nggak minat lagi mainin Battleborn dan gamenya terpaksa ditutup setahun setelah dirilis. Kasian sih, tapi ya mau gimana lagi. Blizzard saat itu bener-bener kompetitor yang termasuk kuat sih ya. Di nomor 3 ada game yang sebenarnya sangat amat berpotensi tapi sayang banget harus ditutup, Lawbreakers. Lawbreakers ini definisi game hero shooter yang bisa dikatakan menganut model bisnis tradisional. Kalian beli gamenya nih dan mainin multiplayernya sampai kalian puas. Udah, kalau mau skin atau karakter kalian bisa beli skin pakai duit asli atau grinding aja. Game ini sebenarnya seru banget, soalnya konsepnya cukup unik, yakni game hero shooter dengan elemen melawan gravitasi. Jadi di area map tertentu kalian bisa terbang karena gravitasi nol sambil nembakin musuh kalian. Gunfight-nya cepat dan ngingetin kita ke multiplayernya Call of Duty tapi dengan senjata sci-fi unik. Tapi nggak semua orang bisa mainin game ini karena dijual dengan harga premium. Terus game ini dirilis tahun 2017 dimana genre hero shooter yang dipopulerin lagi sama Overwatch udah matang. Sayangnya sepinya konten di game ini bikin gamenya nggak bisa bertahan lama. Mereka juga nggak nyiapin e-sports, terus nggak punya platform buat ngebatasin player casual sama yang udah pro. Dan pada akhirnya mereka memilih buat nutup gamenya di tahun 2018 karena jumlah playernya makin turun akibat kurangnya konten. Dari Lawbreakers kita lanjutin ke Gundam Evolution. Ini sebenarnya jadi game impian saya banget sih awalnya. Soalnya dari dulu Bandai Namco nggak pernah bener dalam tanda kutip kalau bikin game Gundam. Impian saya dulu bisa ngandelin Gundam atau Mobile Suit lain biar berasa kayak animenya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut saya cuman From Software dengan Armored Core 6-nya yang bisa bikin gerakan terbang dan ngehindar kayak Gundam di anime. Dan Gundam Evolution jadi salah satu game yang menurut saya bisa replikasi kecepatannya meski nggak seluas Armored Core 6. Tingkatnya sih Gundam Evolution ini gabungan Apex Legends, Overwatch, dan beberapa game shooter lainnya. Game ini punya gameplay shooting yang cepat dan muasin banget. Cuman masalahnya nggak balance aja sih. Beberapa mobile suit berasa sangat kuat tapi yang lainnya terasa lemah. Sayangnya Bandai Namco bikin game ini jadi kebelet cuan dan pengen kalian ngasih duit kalian ke mereka tanpa effort. Mereka bikin beberapa Gundam bisa dibuka pakai uang asli yang jatuhnya bikin gamenya malah jadi pay to win. Terus usaha monetisasinya minimalis banget. Cuman recolor. Sumpah, ini penghinaan buat fans dan ngecewain banget sih. Skin Gundam cuman diganti warna disuruh bayar puluhan sampai ratusan ribu. Gak guna banget asli. Pada akhirnya game ini ditutup dan developer yang bikin Bandai Namco pusat merugi, yakni Bandai Namco Online, dilebur ke cabang mereka yang lain. Dan proyek mereka yang lain dibatalin buat dilanjutin. Dan yang terakhir adalah the one and only Concord buatan Firewalk Studios, developer yang diakuisisi oleh Sony PlayStation. Ini adalah game yang bisa jadi sebuah pelajaran gimana harusnya developer bisa ngebaca pasar, belajar buat bikin desain karakter yang menarik, dan gak terlalu jumawa dan positif soal karyanya. Apalagi kalau bisa direvisi sebelum gamenya ngadain beta test. Concord ini niatnya mau bikin game hero shooter kayak Guardians of the Galaxy tapi gagal total. Pertama karena game hero shooter mereka dijual hampir Rp600.000. Sementara umumnya game kayak gini tuh gratis. Bahkan Overwatch 2 yang saya nggak tahu tuh ngapain dikasih angka 2 tapi nggak ada bedanya sama yang pertama. Mereka ngegratisin gamenya setelah sebelumnya berbayar. Masalah krusial yang kedua adalah desain karakternya yang ampas banget dan nggak menarik sama sekali. Saya nggak bilang soal wak-wak ya, itu terserah mereka. Tapi desain karakternya serius jelek abis. Bahkan desain karakter Overwatch kayak Junkrat atau Roadhog yang nggak ganteng aja masih kelihatan lebih menarik. Emang sih, saya patut acungi jempol buat mereka karena bisa bikin animasi ekspresi wajahnya yang realistis banget di Concord. Tapi sekali lagi ya, siapa yang mau main karakter yang bentuknya kayak kaleng ditumpuk kayak gini bro? Terus ini karakter apa? Kok bentuknya kayak roll tanker sakit jiwa? Siapa yang mau mainin dia bro? Kalian bikin game buat kalian sendiri apa kalian jual buat gamer di seluruh dunia sih? Lagian mereka juga buang-buang duit Sony sampai kira-kira ratusan juta dolar karena dikembangin dari era Overwatch pertama. Ini belum termasuk gameplaynya yang ternyata nggak beda jauh sama game hero shooter lain. Dan permasalahan ini baru sedikit dari banyaknya masalah yang dialamin Concord. Termasuk betanya yang nggak dipromosiin super gede sampai jumlah playernya yang ngampas banget. Pada akhirnya kita tahu nasibnya gimana lah. Concord mati super cepat sekitar 2 minggu setelah gamenya dirilis. Dan player yang udah beli dapat full refund. Terus beberapa minggu kemudian developernya yakni Firewalk Studios ditutup oleh Sony. Ya gimana lagi, udah rugi. Ya semoga developer yang kena pecat dapat kerjaan yang lebih layak sih. Tapi tolonglah kalau mau bikin game lagi, dipikirin apakah gamer bakal suka apa enggak sama desain karakternya.
So itulah guys, 7 game hero shooter yang gagal. Jadi ngomel saya. Ada nggak game hero shooter gagal yang pernah kalian mainin? Silahkan komen. Kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe atau donasi buat giveaway. Terima kasih lagi buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, see you on the next video and bye-bye.